Selamat datang di pembelajaran sejarah peminatan. Kali ini kita akan membahas materi KD 3.2 yaitu iptek dan globalisasi. Di video kali ini Pak Saiful akan menerangkan tentang globalisasi. Ya. Nah, sebelum Pak Saiful menerangkan tentang globalisasi, ada baiknya kita menyimak video penjelasan berikut sebelum kita nanti masuk ke pembahasan apa itu globalisasi, apa cirinya, apa dampak yang ditimbulkan olehnya. Globalization is a widely discussed topic. It is therefore not all that easy to explain such a complicated term in simple words. Let's start from the beginning with the background to globalization. Advances in technology, such as mobile phones, aeroplanes, telephones and the internet, have made the growth of transport and communication networks possible. Amongst other things, this means that people and countries can exchange information and goods more quickly and in a less complicated way. This process is called globalization. Globalization comes from globe and means the worldwide coming together of countries and nations. Let's look at an example. Companies used to manufacture products in their home countries, just like the companies Profi TV and Supercolor, who produce televisions in country A. Their products are in direct competition with each other, but both companies pay the same salaries and production costs. They have the same customers, use similar suppliers, and sell televisions at similar prices. In short, the same conditions apply to both companies. So far, so good. Due to technical, cultural, and economic developments that have come about through globalization, other companies which manufacture products under different conditions can now offer their products in country A too. That's why a company from country B can sell televisions here at a lower price because they were produced for less. The local firms Supercolor and Profi TV have to react to withstand the competition. And so the world grows closer together, and there is an active exchange of goods between countries. More affordable products are available for more people. However, not only does an exchange of products and economic goods take place, but also of services, knowledge, cultural goods, and even languages. All of these individual elements are closely linked and influence each other. But where there is light, there is also shadow. Because of globalization and this intense exchange of goods, people and the environment often suffer. If a company decides to move production to an economically disadvantaged country, people in industrialized countries lose their jobs. At the same time, job opportunities open up to many locals in the economically disadvantaged country. Many people in these countries work for very little money in comparison to those in industrialized countries. Therefore, they often remain poor and more often than not do not have sufficient insurance, social insurance, or health insurance cover. A further disadvantage of globalization is ecological problems such as climate change. The use of aeroplanes, ships, and lorries to transport goods over international borders is constantly on the increase. This causes more carbon dioxide to be released into the atmosphere, which, in turn, is the main cause of global warming. Even national environmental standards are ignored. This is a further cost factor in the worldwide international site competition, which should be kept as low as possible to be attractive for a company. There are therefore many sides to globalization, which affect almost all aspects of life, causing me to think that the chain of positive and negative effects will continue to grow further. What's important is to realize that globalization itself is neither good nor bad. It just depends how people deal with all the new possibilities in the future. Ya, jadi video tadi menggambarkan kurang lebih apa itu globalisasi ya.
yang bisa kita tangkap dari video itu adalah bahwa globalisasi itu memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia untuk saling berkomunikasi, saling berinteraksi, dan pada akhirnya mereka lebih mudah untuk mengenal dan berkomunikasi satu sama lain, ya. Nah, so globalisasi itu apa sih? Kita coba mengkajinya dari berbagai perspektif. Yang pertama, kita coba lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Kalau kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian cari globalisasi, yang akan muncul adalah penjelasannya, yaitu proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi proses masuknya kelompok masyarakat dalam satu tatanan masyarakat dunia, itulah yang dinamakan globalisasi. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Nah, kemudian ada seorang penulis, konsultan manajemen, ekolog sosial dari Amerika Serikat bernama Peter Drucker. Peter Drucker ini berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global, yaitu penyebaran komunikasi secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, dan pasar uang global. Globalisasi adalah transformasi sosial, ya. Ini menurut Peter Drucker. Jadi dia berpendapat bahwa pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, komunikasi yang cepat, segala sesuatu bisa instan, dan pasar uang global menjadi semakin besar, itu yang dinamakan globalisasi. Apakah pendapat ini sama dengan pendapat para ahli yang lain? Coba kita lihat, ya. Ini Peter Drucker dari Amerika Serikat. Yang kedua, ada seorang sosiolog dari Inggris bernama Martin Elbrow. Dia mengatakan bahwa globalisasi adalah keseluruhan proses ketika penduduk dunia terinkorporasi atau tergabung dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global, ya. Hampir sama dengan Peter Drucker, hanya Martin Elbrow, karena dia backgroundnya adalah sosiolog, dia melihat bahwa globalisasi ini adalah proses sosial yang memungkinkan penduduk dari seluruh dunia itu tergabung dalam satu masyarakat dunia yang tunggal. Kemudian ada seorang pemikir, penulis dari Indonesia bernama Mansur Fakih. Dia mengatakan bahwa globalisasi adalah proses yang ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbuka dan menglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional. Keadaan ini kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas. Jadi menurut Mansur Fakih ini adalah globalisasi itu adalah tandanya, yaitu semakin pesatnya perkembangan paham kapitalisme. Cirinya apa? Yaitu pasar kian terbuka, meningkatnya investasi, kemudian produksi perusahaan-perusahaan transnasional yang membuka pabriknya di negara-negara berkembang, dan kemudian keadaan-keadaan itu semakin dikuatkan dengan suatu tatanan baru yang dikelola dan ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas, ya. Penjelasan Mansur Fakih ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Peter Drucker dan apa yang tadi dicontohkan dalam video, ya, bahwa mengapa perusahaan-perusahaan transnasional itu sering membuka atau membangun pabriknya di negara-negara berkembang, ya. Ini kan menjadi satu pertanyaan. Misalnya Nike, perusahaan Amerika Serikat, membangun pabrik di Indonesia. Why? Kenapa? Karena di Indonesia mereka bisa menekan biaya produksi, ya. Mereka membayar buruh lebih murah dibanding di Amerika Serikat, terus bahan bakunya juga dekat, karena di Indonesia bahan-bahan pembuat produk-produk mereka juga ada, sehingga ketika biaya produksi itu bisa ditekan, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, gitu ya. Nah, globalisasi
ditandai dengan ciri-ciri ini ya. Ini menarik sekali apa yang dikatakan oleh Mansur Faqih ini. Nah, kita coba lihat ya karakteristik globalisasi. Globalisasi itu adalah sebuah fenomena di mana fenomena ini memiliki karakteristik tersendiri, dan ini menarik karena kita mengalaminya. Hari ini kita mengalaminya, apa yang dinamakan globalisasi itu. Coba kita lihat ya. Yang pertama, globalisasi itu meningkatkan interaksi budaya antar masyarakat dunia. Karena dunia semakin cepat, komunikasi semakin mudah, dan informasi bisa kita dapatkan dengan mudah, maka interaksi antar masyarakat dari berbagai wilayah itu semakin mudah ya. Makanya kita tidak heran apabila hari ini ada seorang Eropa misalnya, dia tertarik dan menggeluti budaya-budaya Indonesia. Ini seperti yang ada di PowerPoint. Pak Saiful memberikan contoh, ada seorang yang berkulit putih, orang Eropa begitu ya. Beliau suka dengan lagu-lagu Jawa dan menjadi sinden ya. Interaksi budaya antar masyarakat dunia itu menjadi intens dan meningkat ya. Beda dengan dulu 400 tahun yang lalu misalnya, jarang ditemui orang Eropa datang ke Indonesia untuk mengkaji dan tertarik dengan budaya Indonesia. Itu zaman dulu masih sangat sedikit dibandingkan dengan zaman sekarang ya. Adanya akses dan komunikasi yang mudah itu memungkinkan interaksi budaya menjadi meningkat. Yang kedua adalah mempermudah jangkauan geografis. Ditemukannya alat-alat transportasi seperti kapal, kemudian mobil, motor, pesawat terbang, itu juga merupakan satu karakteristik globalisasi, karena dengan adanya alat transportasi itu jangkauan geografis manusia itu semakin mudah ya. Tahun 1600 misalnya ada para pelaut Eropa datang ke Nusantara, itu membutuhkan waktu berbulan-bulan ya. Tahun 1600, kurang lebih 400 tahun yang lalu. Hari ini orang Eropa datang ke Indonesia naik pesawat hanya membutuhkan waktu hitungan jam. Nah, ini kan satu lonjakan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh manusia ya. Mudahnya jangkauan geografis itu berkaitan dengan ciri yang pertama, memungkinkan interaksi budaya antar masyarakat dunia itu bisa meningkat ya. Ini satu ciri geografi, satu ciri globalisasi ya. Nah, yang ketiga itu memunculkan korporasi internasional atau korporasi transnasional ya. Contohnya apa? Banyak ya, dari yang kita konsumsi saja ada produk-produk Nestle, Coca-Cola, Pepsi, kemudian Unilever, P&G, Kraft, dan banyak lagi yang kita konsumsi hari ini itu adalah hasil dari korporasi transnasional yang mereka dengan mudah memasarkan produknya ke Indonesia. Nah, artinya ada interaksi yang luas antara kita dengan dunia luar ya. Hal itu hanya bisa terjadi kalau jangkauan geografisnya mudah, kemudian teknologinya juga sudah mendukung ya. Jadi salah satu karakteristik globalisasi adalah memunculkan aktor atau korporasi transnasional, atau paling gampangnya perusahaan-perusahaan asing lah begitu ya. Nah, paling tidak 3 ciri ini yang paling menonjol dari globalisasi. 1, meningkatkan interaksi budaya antar masyarakat dunia. 2, mempermudah jangkauan geografis. Dan yang ketiga, memunculkan korporasi transnasional ya. Tetapi apakah globalisasi itu selalu memiliki dampak positif? Ternyata tidak ya. Segala sesuatu pasti memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Begitupun dengan globalisasi. Lalu apa yang menjadi sisi positif dari globalisasi dan apa sih yang menjadi sisi negatif dari globalisasi? Mari kita lihat.
Yang pertama sisi positifnya dulu, ya. Mempermudah komunikasi dan mempercepat arus informasi, ya. Karena globalisasi memungkinkan kita untuk mengakses informasi dan memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan mudah, maka komunikasi dan arus informasi itu menjadi cepat. Kita hari ini bisa tahu apa yang terjadi di negara Timur Tengah. Saya bisa menghubungi ibu saya yang di kampung hanya dalam hitungan detik, ya. Zaman dulu kalau mau menghubungi orang yang jauh itu harus pakai surat, ngirim berbulan-bulan, dan itu pun belum ada yang tidak sampai begitu, ya. Nah, sisi positif sisi positif globalisasi adalah mempermudah komunikasi dan mempercepat arus informasi itu tadi, ya. Itu satu. Yang kedua, mempermudah interaksi antar masyarakat dunia. Karena komunikasi dan arus informasi itu cepat, maka interaksi antar masyarakat dunia itu juga semakin mudah, ya. Kita bisa komunikasi dengan teman kita yang dari Tiongkok misalnya, atau dari Jepang, atau dari Italia, atau dari Arab, itu dengan mudah. Artinya kemudian masyarakat itu tidak hanya terkurung dalam satu wilayah geografi tertentu. Kita bisa komunikasi dengan masyarakat yang lebih luas, ya. Itu hanya bisa terjadi kalau komunikasi dan arus informasi itu mudah dan cepat. Dan yang ketiga, karena kita interaksi dengan masyarakat dunia itu menjadi gampang, maka kita juga mengenal nilai-nilai universal, ya, seperti keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan kita mudah untuk mengkampanyekan nilai-nilai itu, ya, di era globalisasi. Beberapa bulan lalu ada kasus diskriminasi di Amerika Serikat, ya. Karena komunikasi dan arus informasi itu cepat, kemudian interaksi antar masyarakat dunia itu menjadi mudah, kita kemudian yang tidak sepakat dengan tindakan rasisme, kita ikut mengkampanyekan anti rasisme, ya. Kita ikut mengkampanyekan keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Jadi tiga sisi positif globalisasi ini saling terkait satu sama lain, ya. Sekarang sisi negatifnya. Globalisasi itu memunculkan perilaku konsumerisme. Kita saat ini apa-apa mudah, ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita mengkonsumsi barang-barang yang banyak barang, dan kita mendapatkannya kan mudah. Zaman dulu orang kalau mau mandi dan membersihkan diri itu harus pakai batu, kemudian pakai batu bata, pakai tanaman-tanaman, dan harus diolah dulu. Sekarang kalau kita mandi misalnya, maksudnya kalian mandi di situ, Pak Saiful mandi di rumah, sabun kita beli, sampo kita beli, ya, kemudian pasta gigi kita beli, semuanya kita beli, ya. Kenapa? Karena itu sudah ada yang memproduksi, ya. Nah, kemudian kemudahan itu acap kali tidak serta-merta memberikan dampak positif, mudah gitu aja enggak, tapi memunculkan perilaku konsumerisme. Kita gampang membeli barang yang sebetulnya kita itu enggak butuh, ya. Ada produk apa yang terbaru, fashion terbaru, misalnya sepatu atau HP atau pakaian atau gadget misalnya, sebetulnya kita nggak butuh, sebetulnya kita masih bisa hidup dengan apa yang kita miliki sekarang, cuma karena kita tergoda dengan iklan-iklan itu, dengan diskon-diskon itu, akhirnya kita beli, ya. Ini perilaku konsumerisme, ya. Globalisasi sisi negatifnya itu. Yang kedua, berpotensi menggerus budaya dan tradisi lokal. Ya, karena dalam globalisasi terjadi pertarungan budaya. Barang siapa bisa mempengaruhi masyarakat luas dengan budayanya, maka dia yang menang. Ya, makanya ketika budaya satu kelompok masyarakat itu tidak dijaga, tidak dilestarikan, maka akan kalah dengan budaya-budaya yang lagi ngetren, ya. Kita bisa lihatlah di Indonesia berapa anak muda yang tertarik dengan seni tari tradisional atau dengan budaya-budaya leluhurnya. Ini
mengkhawatirkan sekali globalisasi ini ya. Maka sebagai generasi muda, ketika kita sudah sadar dampak negatif globalisasi, ya, ayo kita melestarikan budaya dan tradisi lokal. Yang ketiga, memperlebar kesenjangan sosial. Kenapa? Karena dalam globalisasi itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini betul. Negara industri walaupun dia sudah memindahkan pabriknya ke negara berkembang, toh yang negara industri itu tetap mendapatkan pendapatan yang banyak, dan negara berkembang toh tetap berkembang dari dulu sampai sekarang ya. Kita enggak atau belum bisa mengejar Prancis misalnya atau mengejar Jepang, padahal banyak dari pabrik mereka ada di Indonesia. Kenapa? Karena salah satunya di sini tenaga kerja di Indonesia itu murah ya, dan ketika jual harganya itu sangat menguntungkan perusahaan mereka, sedangkan perusahaan mereka itu uangnya ditarik ke negara mereka ya, ke negara industri itu. Makanya kita udah jadi pasar bagi mereka. Kita juga menyediakan tenaga kerja bagi produksi mereka, sehingga globalisasi tidak mempersempit kesenjangan sosial, tetapi justru memperbesar kesenjangan sosial yang ada. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas karena akses terhadap informasi dan teknologi itu menjadi gampang. Zaman dulu kalau mau merampok, zaman 400 tahun yang lalu, kalau mau merampok ya harus jadi bajak laut, harus punya senjata, harus bisa bertarung ya. Sekarang dengan modal bisa ngehack komputer, nggak perlu latihan, nggak perlu bawa senjata tajam, kita bisa melihat bagaimana kriminalitas itu terjadi ya. Kita sudah sering melihat bank itu dibobol berapa triliun, berapa miliar dengan mudah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerusakan lingkungan. Ini terjadi di negara-negara yang menjadi tujuan dibangunnya pusat-pusat industri ya. Ya seperti Indonesia, India, dan lain sebagainya. Nah, terjadi kerusakan lingkungan, dan ini menjadi isu yang gencar di seluruh dunia. Semua orang mengingatkan adanya krisis iklim yang mengancam kehidupan kita secara keseluruhan ya. Nah, kurang lebih begitu globalisasi. Pada intinya globalisasi itu adalah proses pengintegrasian kehidupan manusia dari segala aspek menjadi satu kesatuan, menjadi satu tatanan masyarakat dunia ya. Ada sisi positif dan sisi negatifnya. Demikian, terima kasih.